Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini saya lagi mau bikin cemilan. Tapi ini namanya cemilan apa bukan ya? Soalnya ini tuh mengenyangkan banget. Nah, jadi di sini saya tuh mau bikin nasi mentai. Ini tuh beneran enak banget, teman-teman wajib coba kalau misalkan teman-teman suka ya nasi mentai. Nah, jadi untuk nasinya saya tambahin nori. Nah, untuk norinya pakai merek apa aja juga boleh. Terus saya tambahin minyak wijen secukupnya aja, kecap asin juga secukupnya aja. Untuk garam sama kaldu ayam itu juga secukupnya aja, dikira-kira lah ya. Kalau misalkan rasanya udah pas, ya udah tinggal dimasukin aja nih ke dalam mangkok yang kecil-kecil ataupun tempat cetakan apa aja. Nah, sengaja banget saya taruh di mangkok kecil-kecil kayak gini, jadi biar nanti tuh sekali makan sekali habis. Ini saya bikinnya nggak banyak ya, cuma 3 mangkok kecil aja. Ini cukup buat seharian ngemil di siang hari kalau misalkan lagi lapar. Nah, kalau semuanya udah masuk, lanjut lagi ke saus mentainya. Kalau misalkan teman-teman pengen saus mentai yang instan, itu juga bisa banget. Kalau di sini saya tuh ngeracik sendiri aja. Nah, untuk resepnya, kalau saya cuma pakai mayones, terus saya pakein saus tomat sama saus sambal. Saya pakai SKM putih juga sama dikasih nori. Untuk norinya nggak usah banyak-banyak. Nah, diicip-icip, kira-kira kalau rasanya udah pas, disisihkan terlebih dahulu. Oke, untuk toppingnya di sini saya cuma pakai crab stick sama dipakein nugget aja. Untuk topping sesuai selera teman-teman lah ya, mau dikasih apa aja juga boleh. Untuk saus mentainya kayak gini ya tampilannya tuh. Ini rasanya tuh Masya Allah beneran enak banget kalau misalkan pas ya ngeraciknya. Nah, semua bahan-bahan udah selesai digunakan, jadi saya taruh lagi aja di tempatnya biar nanti kelihatan rapi. Lanjut, di sini saya tuh mau ngirisin untuk nugget sama crab sticknya terlebih dahulu. Untuk ngirisin crab stick sama nuggetnya saya kecil-kecil ya, soalnya kan tadi mangkoknya itu kecil ya yang buat naruh nasi. Nah, kalau misalkan semuanya udah diirisin, lanjut nanti tinggal ditaruh aja di bagian atasnya nasi yang tadi udah ditaruh di mangkok yang kecil. Oke, kalau semuanya udah masuk, tinggal ditaruh aja nih saus mentai yang tadi udah diracik di bagian atasnya topping. Untuk saus mentainya di sini saya nggak ngasih banyak-banyak, secukupnya aja. Soalnya kalau kebanyakan tuh takutnya nanti malah blenek. Kalau saya misalkan bikin nasi mentai, lebih seneng nasinya itu lebih banyak dibandingkan saus mentainya. Untuk topping di sini saya juga nggak ngasih banyak-banyak, takutnya nanti kepenuhan. Soalnya ini juga udah terlalu penuh banget, teman-teman juga bisa lihat aja ya sendiri. Oke, udah selesai semuanya. Nah, untuk nasi mentainya nanti itu di bagian atasnya nggak saya torch, tapi bakal saya air fryer aja. Teman-teman harus banget lihat nanti di bagian atasnya itu cantik banget walaupun pakainya itu air fryer bukan pakai torch. Untuk nasi mentainya ini semua langsung saya air fryer. Nah, untuk air fryernya jangan lupa dipanaskan terlebih dahulu. Tadi udah saya panasin di suhu 200 derajat, waktunya itu sekitar 5-10 menitan. Nah, untuk air fryernya di sini saya pakai air fryer dari Miko yang transparan. Ini beneran cantik banget ya. Untuk video unboxingnya kemarin udah saya upload. Miko transparan air fryer, pandangan transparan dan jelas terlihat, hemat listrik dan anti ceklek, keamanannya itu terjamin, pastinya itu estetik banget ya desainnya, terus dikemas dengan aman. Untuk penjelasan lebih lengkap tentang Miko transparan air fryer, teman-teman bisa dilihat aja di video kemarin yang ada saya upload. Untuk hasil nasi mentainya seperti ini rasanya tuh beneran saya nggak bohong, enak banget, Masya Allah. Teman-teman yang pengen nyobain, ayo cuy segera ke rumah, nggak ding bohong-bohong ya, ini mah udah habis. Nah, ini tuh langsung saya cobain karena emang udah nggak sabar banget, padahal ini tuh masih panas banget. Nah, buat teman-teman semua yang pengen sama juga untuk Miko transparan air fryernya, teman-teman bisa langsung aja diklik link ada di description box yang paling atas. Oke, alhamdulillah udah selesai bikin cemilannya. Nah, lanjut lagi. Di sini saya tuh mau beraktivitas. Sebelum beraktivitas ataupun masak-masak, di sini saya tuh mau nge-refill untuk beras yang udah habis. Nah, berasnya itu saya masih pakai beras kemarin yang dikasih sama ibu mertua pas saya itu pulang kampung. Ini berasnya itu masih ada sisaan lumayan. Mungkin ini berasnya itu bisa nyukup sampai sekitar 3 bulanan. Jadi lumayan banget lah ya uang beras sekitar 3 bulanan saya sakuin. Uang beras tuh biasanya setiap bulan sekitar 250.000. Tapi untuk setiap bulan biasanya saya beli beras tuh sekitar 15 kiloan aja. Kalau misalkan lagi nggak ada beras stok dari ibu mertua. Oke, yang refill berasnya udah selesai. Untuk berasnya ini bakal saya taruh di gudang. Soalnya kalau misalkan berasnya itu mau saya taruh di dapur, sisaannya itu nggak muat. Soalnya udah nggak ada tempat lagi.
Nah lanjut, di sini saya udah selesai nyuci berasnya, jadi mau langsung saya masak aja di Magicom ataupun rice cooker lah ya. Oke, nah di sini saya tuh mau masak menu kesukaannya saya, yaitu balado jengkol. Masya Allah, saya tuh suka banget ya sama jengkol tuh. Untuk jengkolnya kemarin saya tuh belinya di warung sayur. Nah untuk jengkol yang saya ambil ini harganya itu satu plastik 10.000. Untuk semua bumbu-bumbu udah ada di rumah ya, jadi saya tuh nggak beli lagi. Nah untuk pasangannya di sini saya tuh bakal masak tumis sawi hijau dicampur sama tahu. Nah untuk bumbunya nanti bakal saya bumbuin tauco. Untuk tauco saya tuh lebih suka tauco yang dari Pekalongan ataupun Pemalang ataupun Tegal. Pokoknya tauco yang dari kampung. Kalau untuk tauco yang versi Karawang tuh kalau menurut saya pribadi kurang enak. Jadi bentuk tauco yang ada di Karawang tuh lebih dominan ke encer-encer gitu, dan rasanya itu beda banget kayak tauco yang ada di kampung. Nah untuk tauco biasanya saya belinya itu pas ada PO. Pokoknya kalau ada PO saya langsung cus beli tauco kalau misalkan di rumah stok tauco saya tuh habis. Untuk jengkolnya ini tuh lagi saya kupas-kupasin juga karena ini jengkolnya tua, jadi waktu dikupasin tuh beneran gampang banget, dan jengkolnya tinggal diirisin kecil-kecil aja. Nah kalau misalkan udah diirisin kecil-kecil ini langsung saya goreng pakainya itu wajan legendaris. BTW teman-teman jangan salfok ya, kalau misalkan dari kemarin-kemarin saya tuh lebih suka pakainya itu wajan legendaris terus. Entah kenapa saya tuh lagi kangen banget gitu sama wajan legendaris, makanya saya tuh lagi pakai terus untuk wajan legendaris saya. Sawi hijaunya tadi udah saya pilihin ya, soalnya ada beberapa yang kurang bagus. Yang kurang bagus saya buang, nah yang bagus baru saya irisin. Untuk tahunya saya nggak pakai banyak-banyak, pakainya itu cuma 3 aja. Oh ya, ini tuh buat 2 kali makan ya yang saya masak. Nah kalau misalkan semuanya udah selesai diirisin, jangan lupa dicuci. Jadi kebalik ya, harusnya mah dicuci itu sebelum diirisin. Untuk bumbunya tuh simple banget ya. Kalau saya cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, pakai tomat, sama dipakein apa tuh namanya tauco. Oke lanjut, untuk jengkolnya ini ujuk-ujuk udah mateng, jadi langsung saya angkat terus saya tiriskan. BTW di sini saya tuh lagi memperhatikan jengkol yang saya goreng. Jadi saya tuh lagi memperhatikan dari tadi, kok gorengan jengkol saya pas saya goreng pakai wajan legendaris hasilnya tuh bagus banget. Sedangkan kalau saya tuh ngegoreng jengkol pakai wajan yang lumayan bagus, hasilnya kayak kurang bagus. Kalau misalkan saya tuh ngegorengnya pakai wajan yang lumayan bagus, itu hasilnya kayak kurang seger gitu loh. Nah pas saya goreng pakai wajan yang legendaris, itu hasilnya tuh seger banget, cakep banget. Yaudahlah, pada intinya masak-masak kali ini saya tuh happy banget. Happy kenapa? Karena gorengan jengkol saya tuh bagus banget ya hasilnya. Kok malah gorengan jengkol? Kalau gorengan jengkol mah harusnya ada tepungnya ya, tapi ini malah nggak ada. Oke, untuk jengkolnya saya sisihkan terlebih dahulu. Nah di sini saya tuh mau masak tumis sawi hijau sama tahu. Untuk wajannya tadi juga udah saya cuci, minyaknya saya sisihkan terlebih dahulu ya yang tadi buat ngegoreng jengkol. Nah bumbunya ditumis-tumis sampai bumbunya itu mateng. Kalau misalkan udah mateng tinggal dimasukin aja untuk tahu sama caisim yang tadi udah saya cuci. Ditambahin air juga, ini nambahin airnya agak lumayan banyak. Untuk bumbu tambahannya saya tambahin soy sauce tiram, garamnya sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak soalnya rasa tauco tuh udah asin. Terus saya tambahin kaldu ayam sedikit banget, nggak usah banyak-banyak. Ditambahin wici, gula pasirnya agak lumayan banyak, sama ditambahin lada. Udah, untuk bumbunya cuman kayak gitu aja. Pokoknya dimasak sampai semuanya itu matang. Kalau misalkan udah matang ya udah tinggal ditaruh aja di mangkok. Nah lanjut, untuk bumbu balado jengkolnya seperti biasa ya, saya tuh cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, sama dipakein tomat. Nah pas lagi ngeblender jangan lupa ditambahin gula jawa, jadi biar nanti gula jawanya itu sekalian hancur. Lanjut, tinggal di blender aja. Nah bumbunya udah selesai saya blender, saya sisihkan terlebih dahulu soalnya saya tuh mau nuangin untuk masakan saya yang udah matang. Nuangin tuh kan biasanya air ya, kalau misalkan numpahin kok kayak kurang pantes. Tapi kadang kalau misalkan saya tuh lagi dubbing kayak gini kan ngomongnya kayak spontan ya, jadi kadang yang ada di pikiran saya tuh kayak numpahin ataupun nuangin, ya udahlah sekeluarnya aja yang dari mulut. Nah lanjut lagi ya ke videonya. Tadi wajahnya juga udah saya cuci. Ini bumbu baladonya tinggal ditumis aja sampai mateng, sampai mengeluarkan minyak. Nah kalau misalkan rasanya udah pas, udah saya kasih kaldu ayam, gula, sama ditambahin micin. Yaudah nanti tinggal dimasukin aja untuk jengkolnya. Ditambahin air secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Diaduk-aduk sampai mateng dan juga sampai airnya tuh menyusut. Nah jadi tampilannya kayak gini ya kalau misalkan udah mateng. Untuk lauk kali ini tuh beneran simple banget, nggak ribet sama sekali, tapi ini tuh beneran nikmat banget.
Nah yaudah, mungkin sampai sini aja kali ya video saya. Udah mulai bingung mau ngomong apa, durasinya juga udah mau habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye. Untuk dapurnya juga ini udah saya beresin. Bye bye.